Di bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febrianti. Saya dari Prodi Informatika 1B. Di sini saya ingin membuat video mengenai tugas pengantar ilmu komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teknologi Informasi dan Sejarah Perkembangan Komputer. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan, mengelola data atau informasi. Teknologi ini melibatkan berbagai perangkat seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan manusia untuk mengakses dan mengelola informasi dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan aman. Teknologi informasi mencakup komputer, server, jaringan, dan perangkat mobile. Dalam lingkup lebih lengkap, teknologi informasi juga mencakup internet, media sosial, aplikasi, dan perangkat penyimpanan. Fungsi dari seluruh teknologi informasi ini adalah untuk menjalankan berbagai aktivitas mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga bisnis. Menurut Charles Babbage, pada tahun 1822, teknologi informasi adalah perkembangan komputer yang menggambarkan bagaimana teknologi bertransformasi dari sekadar alat penghitung mekanis menjadi perangkat elektronik yang mengubah kehidupan manusia, mendorong kemajuan masyarakat modern seperti sekarang. Ada juga tujuan teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam mengelola informasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisien, dan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan aman, serta dapat membantu pengembalian keputusan berdasarkan data yang valid. Ada beberapa tujuan lainnya seperti mempercepat akses informasi, yaitu teknologi informasi meningkatkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah. Penggunaan dapat mengakses data dari berbagai sumber seperti internet dalam hitungan detik. Yang kedua itu ada meningkatkan efisien dan produktivitas. Salah satu tujuan teknologi informasi adalah meningkatkan efisien dan produktivitas baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu teknologi informasi adalah alat yang sangat berguna dalam mendukung pengembalian keputusan dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time. Yang keempat itu ada memfasilitasikan komunikasi dan kolaborasi. Teknologi informasi adalah salah satu elemen kunci yang memfasilitasikan komunikasi dan kolaborasi, baik secara lokal maupun global, dengan alat seperti email, video, dan media sosial. Orang dapat berkomunikasi bebas tanpa terhalang apapun. Yang kelima itu ada mengurangi kesalahan manusia. Dalam beberapa hal, teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan manusia. Otomatisasi tugas-tugas yang repetitif seperti pengelolaan data atau analisis laporan dapat dilakukan dengan lebih akurat oleh sistem komputer. Nah, ada juga fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama itu ada pengelolaan data informasi, yaitu salah satu fungsi utama teknologi informasi adalah mengelola data dan informasi dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Adalah sejumlah data dalam jumlah besar yang harus dikelola dengan efektif. Yang kedua itu adalah pengelolaan dan analisis data, yaitu teknologi informasi juga berfungsi untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar melalui penggunaan software khusus. Perusahaan dapat menganalisis data, penjualan, tren pasar, dan perilaku konsumen untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga itu ada memfasilitasikan pembelajaran dan pengembangan, yaitu teknologi informasi juga berperan penting dalam dunia pendidikan dan pelatihan dengan adanya platform, video tutorial, dan alat pembelajaran interaktif. Siswa dapat mengakses pengetahuan di mana saja dan
kapan saja. Yang keempat itu ada keamanan data dan informasi. Di area digital sekarang, teknologi informasi menyediakan berbagai mekanisme untuk melindungi data dan informasi dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan serangan siber. Yang kelima itu ada mendukung komunikasi dan kolaborasi. Teknologi informasi adalah inovasi yang juga memainkan peran penting dalam mendukung komunikasi dan kolaborasi, terutama di lingkungan bisnis global. Kehadiran email, aplikasi, serta platform kolaborasi seperti Slack dan Google membantu tim dalam lingkungan pekerjaan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi tanpa hambatan. Keenam itu ada otomatisasi proses bisnis, yaitu fungsi lain dari teknologi informasi adalah otomatisasi proses bisnis yang membantu meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan manual. Software seperti ERP dan software akuntansi mempermudah pekerjaan tugas-tugas rutin yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga. Contohnya, pekerjaan yang terbantu adalah memproses pembayaran, manajemen inventaris, dan pelaporan keuangan. Cara ini tidak hanya mempercepat operasional bisnis, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aspek yang lebih penting, seperti pengambilan keputusan yang lebih strategis. Ada juga hubungan teknologi informasi dengan komputer, yaitu teknologi informasi dan komputer memiliki hubungan yang sangat erat karena komputer merupakan fondasi utama dalam pengembangan teknologi informasi. Komputer berfungsi sebagai alat untuk menerima data, mengelolanya sesuai instruksi, menyimpan serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Tanpa komputer, teknologi informasi tidak akan mampu berjalan secara optimal, sebab seluruh proses pengelolaan dan penyebaran informasi sangat bergantung pada kemampuan komputer. Tadi saya sudah jelaskan materi dari teknologi informasi. Sekarang saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer. A few moments later. Sejak dahulu kala, proses pengelolaan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu dalam perhitungan dan pengelolaan data, supaya bisa mendapatkan hasil dengan cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah hasil dari evolusi panjang penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, baik berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini, komputer dan perangkat pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer modern memiliki kemampuan yang jauh lebih luas daripada sekedar melakukan perhitungan matematis biasa. Nah, ada juga perkembangan teknologi komputer per generasi. Ini adalah gambar komputer generasi pertama. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Antanasov Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazis. Kemudian, ENIAC adalah komputer elektronik serbaguna pertama di dunia yang dibangun dari tahun 1943 hingga 1946 di Universitas Pennsylvania. Dibuat oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC bertujuan untuk membantu angkatan dari darat Amerika Serikat dalam menghitung tabel balistik, dan terbukti ribuan kali lebih cepat dari mesin hitung sebelumnya. Komputer ini menggunakan lebih dari 17.000 tabung vakum, memakan ruangan seluas 167 meter persegi, dan secara resmi diperkenalkan kepada publik pada tanggal 14 Februari 1946. Nah, ada juga komputer generasi kedua. Ini adalah komputer generasi kedua. Generasi kedua dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum UNIVAC. Diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Ada juga komputer generasi ketiga. Ini gambar komputer generasi ketiga.
Komputer generasi ketiga sekitar tahun 1965 sampai 1971 lahir dari penemuan sirkuit terpadu oleh Jack Kibble pada tahun 1958 yang memungkinkan banyak komponen elektronik untuk dimasukkan ke dalam satu chip kecil, sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Kemajuan ini juga memunculkan sistem operasi yang memungkinkan multiprocessing dan multiprogramming, penggunaan visual display, terminal, dan keyboard, serta kemampuan komunikasi data antara komputer. Nah, ada juga komputer generasi keempat. Ini adalah komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor. Di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atau atas ponsel cerdas. Ada juga komputer generasi kelima. Ini adalah gambar komputer generasi kelima. Generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang. Komputer generasi kelima ditandai dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI, jaringan komputer, internet, dan komputasi mobile. Pada masa ini, komputer tidak lagi hanya berupa perangkat besar, melainkan hadir dalam bentuk laptop, tablet, dan smartphone yang lebih kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Teknologi cloud computing, Internet of Things, dan big data yang berkembang pusat sehingga komputer mampu memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan tinggi. Ada juga kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi adalah sistem untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan efisien secara keseluruhan. Teknologi informasi dan perkembangan komputer telah mempermudah kehidupan manusia. Fungsi-fungsi utamanya meliputi memudahkan pencarian data dari berbagai sumber dan mengelolanya menjadi informasi yang bermanfaat, meningkatkan efisien, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan akurat, mendukung internet sehingga memungkinkan akses ke informasi dari seluruh dunia. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan teknologi baru seperti AI dan robotik. Teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan komputer karena komputer adalah alat utama untuk mengelola informasi. Namun, seiringnya perkembangannya, muncul tantangan baru seperti ketergantungan terhadap teknologi, keamanan data, dan kesenjangan digital.